Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di Kepo Ilmu. Kali ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Bagaimana sifat koligatif larutan itu terjadi? Dan macam-macamnya akan kita bahas tuntas dalam video ini. Jangan kemana-mana ya. Oke adik-adik, sebelum kita ke materi, perkenalkan dulu, nama saya Ita, biasanya dipanggil dengan Kak Ita. Kali ini saya adalah tentor fisika dan kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan ya. Apa itu sifat koligatif larutan ya? Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya dan tidak bergantung pada sifat atau jenis zat terlarut tersebut. Jadi misalnya kalau ada larutan gula sama larutan urea gitu ya. Nah, nanti larutan gula sama larutan urea itu jika memiliki jumlah partikel yang sama, maka dia juga akan mempunyai sifat koligatif yang sama. Meskipun yang satu itu adalah jenisnya adalah gula misalnya, yang satu jenisnya adalah urea ya. Nah, apa saja sifat koligatif larutan tersebut? Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap larutan jenuh ya. Yang kedua adalah penurunan titik beku. Yang ketiga adalah kenaikan titik didih dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Kita akan bahas tuntas satu persatu dari sifat koligatif larutan ini. Oke, yang pertama yaitu penurunan tekanan uap larutan jenuh. Apa itu tekanan uap jenuh ya? Jadi kalau ada suatu zat ya, zat itu misalnya ada suatu larutan ya, maka sebenarnya larutan itu tidak statis saja, dia dinamis. Ternyata partikel-partikel dari larutan tersebut ada yang dia itu menguap ya, jadi berubah dari cair menjadi uap, dan ada sebaliknya dari partikel-partikel itu yang dari keadaan uap menjadi cair karena dia dalam suatu wadah yang tertutup. Nah, perubahan dari fasa uap menjadi cair, dari fasa cair menjadi uap itu sehingga terbentuk kesetimbangan ya, itu terjadi pada tekanan uap jenuh. Jadi tekanan uap jenuh bisa kita artikan yaitu tekanan uap larutan di saat terjadi kesetimbangan antara jumlah partikel zat cair menjadi uap dan jumlah uap menjadi zat cair dalam ruangan yang tertutup. Nah, bagaimanakah si partikel zat terlarut itu bisa mempengaruhi dari tekanan uap larutan jenuh tersebut ya. Jadi kalau misalnya dia berupa pelarut, misalnya air, kalau dia berubah jadi cair menjadi uap, uap menjadi cair, itu gampang saja ya pada suatu suhu tertentu. Tetapi ketika ada zat terlarutnya, ditambahkan zat terlarut misalnya gula, maka si gula partikel tadi akan menghalang-halangi zat terlarutnya air itu untuk mengalami dinamisasi tadi, yaitu perubahan menjadi uap menjadi cair dan cair menjadi uap, sehingga terjadi perubahan tekanan uap jenuhnya. Berapa besar perubahan tekanan uap jenuhnya? Yaitu sebesar delta P sama dengan P0 min P ya, di mana P0 ini adalah tekanan uap jenuh pelarut murni misalnya air ya. Sedangkan P adalah tekanan uap jenuh larutannya, berarti air plus zat terlarut. Selanjutnya delta P adalah selisihnya, yaitu penurunan tekanan uap jenuhnya ya. Oke, selanjutnya contoh penurunan tekanan uap larutan jenuh dalam kehidupan sehari-hari apa aja yang bisa kita temukan ya. Di sini ada beberapa contohnya, yaitu tingginya kadar garam di laut mati ya. Jadi di laut mati tersebut kadar garamnya tinggi sehingga
tekanan uap larutannya juga lebih rendah daripada yang pelarut murni ya, karena dia mengalami penurunan tekanan uap ya. Selain itu, pembuatan kolam renang apung ya. Jadi kolam renang apung itu juga dari suatu air, dari air yang ada zat terlarutnya, sehingga dia menjadi apa? Massa jenisnya menjadi tinggi sehingga bisa digunakan menjadi kolam renang apung ya. Otomatis kalau dia zat terlarutnya tinggi, maka yang akan terjadi adalah tekanan uap larutan jenuhnya juga akan turun ya. Selain itu juga ada proses dalam mendapatkan benzina murni ini juga melibatkan penurunan tekanan uap larutan jenuh. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu penurunan titik beku ya. Apa yang dimaksud dengan titik beku ya? Titik beku adalah titik atau suhu di mana suatu zat itu mulai membeku. Misalnya kalau titik beku air berapa derajat Celcius? Yaitu benar 0 derajat Celcius. Nah, bagaimana kalau misalnya air diberi suatu zat terlarut, misalnya garam atau gula? Apa yang terjadi ya? Ternyata titik bekunya akan turun ya. Ketika pada suhu 0 derajat itu air itu sudah bisa membeku, tapi ketika dia dicampur dengan gula atau sirup, maka yang terjadi adalah baru membeku, misalnya pada suhu min 2 derajat Celcius atau misalnya min 3 derajat Celcius, tergantung dari jumlah sirup yang kalian campurkan kepada si air tadi ya. Kenapa kok bisa begitu mekanismenya? Ternyata ya, ketika suatu pelarut, misalnya air, ditambahi dengan gula atau zat terlarut, yang terjadi adalah perekatan dari molekul-molekul air tersebut akan terhalangi oleh molekul-molekul gula, sehingga menghalangi si zat cair tadi, si air tadi untuk membeku. Sehingga ketika air saja 0 derajat sudah bisa membeku, tetapi kalau dia dicampur dengan gula, maka membekunya kurang dari 0. Maka jika suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni hingga membentuk larutan, maka titik beku pelarut murni akan mengalami penurunan. Besarnya penurunan itu adalah sebesar delta TF ya, temperature freeze ya, membeku ya. Itu sama dengan TF0 min TF, di mana TF0 itu adalah titik beku pelarut murni, TF itu adalah titik beku larutan, dan delta TF selisihnya, maka ini adalah penurunan titik beku larutan tersebut ya. Oke, nah contoh-contoh dari penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah penggunaan garam dapur untuk mencairkan salju ya. Jadi garam dicampurkan pada salju agar saljunya akan cepat mencair ya. Itu salah satu caranya. Ada juga penambahan etilen glikol pada radiator mobil ya, pada cairan radiator. Ini terjadi biasanya pada daerah-daerah yang bersuhu dingin atau sampai minus, yang air radiatornya sampai membeku. Agar tidak membeku, maka ditambahi dengan etilen glikol agar terjadi penurunan titik beku. Selanjutnya lagi contohnya adalah penggunaan garam dapur dalam pembuatan es putar ya. Ada es, apa itu kalau zaman dulu itu es dungdung atau apa itu ya. Nah itu pembuatannya juga menggunakan sifat dari koligatif, yaitu penurunan titik beku ya. Jadi agar tidak mudah mencair, maka si esnya tadi dicampur dengan garam ya. Contoh yang lain adalah anti beku pada tubuh hewan ya. Pada daerah-daerah yang sangat dingin itu ikan-ikannya kok masih bisa hidup ya. Kenapa dia tidak membeku darah yang ada di dalam tubuh si ikan tersebut ya? Karena ternyata sifat koligatif larutan itu juga ada di dalam makhluk hidup, yaitu di dalam cairan darah dari
ikan tersebut ya. Ada zat terlarutnya yang membuat darah dari ikan tersebut tidak mudah membeku ya, sehingga dia masih bisa survive dalam keadaan suhu yang berminus-minus derajat. Oke, selanjutnya sifat koligatif yang ketiga yaitu kenaikan titik didih. Apa itu titik didih? Ya, titik di mana suatu zat itu mendidih ya. Kalian mungkin sudah sangat sering ya mendidihkan air ya. Bagaimanakah tanda-tanda kalau air itu mendidih ya? Bisa kalian lihat pada gambar, itu ada contohnya, itu ada air yang mendidih akan timbul gelembung-gelembung di permukaan suatu permukaan cairan tersebut ya. Nah, keadaan mendidih ini hanya terjadi pada saat tekanan uap larutan itu sama dengan tekanan udara luar ya. Nah, bagaimanakah kenaikan titik didih ini dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut ya. Adanya partikel zat terlarut dalam suatu pelarut menyebabkan kenaikan titik didih ya. Jadi ketika suatu, misalnya kalian mendidihkan air saja ya, air mendidih pada suhu berapa? 100 derajat Celcius, betul. Itu sudah bisa mendidih, tapi jika airnya kalian tambahkan gula atau sirup, yang terjadi adalah pada suhu 100 derajat Celcius dia belum, larutan tadi belum mendidih. Karena apa? Karena terjadi kenaikan titik didih karena adanya zat terlarut. Besarnya kenaikan titik didih sebesar delta TB boil ya, sama dengan TB min TB0, di mana TB0 adalah titik didih pelarut murni. Misalnya di sini adalah air ya, TB0-nya berarti 100 derajat Celcius. Terus ada TB yaitu titik didih larutan, dan ada delta DP yaitu selisihnya atau disebut kenaikan titik didih larutan ya. Contoh dari sifat koligatif yang berupa kenaikan titik didih itu misalnya yang pertama adalah penyulingan minyak bumi ya. Jadi minyak bumi itu kan diolah, ada yang jadi parafin atau lilin, ada yang jadi aspal, ada yang jadi bensin, ada yang jadi solar, aftur, terus ada kerosin, minyak tanah ya. Itu bagaimana memisahkannya, caranya itu dengan adanya perbedaan titik didihnya. Nah, ini juga menggunakan sifat kenaikan titik didih tersebut. Ada juga menambahkan garam pada saat kita memasak ya. Misalnya kalau air saja ya, dia itu pada suhu 100 derajat Celcius dia akan mendidih. Tapi kalau kita misalnya ingin memasak ayam atau misalnya daging yang keras, kita membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Nah, caranya bagaimana? Kita masukkan garam saja ke situ agar apa? Agar titik didihnya naik ya. Kalau titik didihnya naik, yang akan terjadi mendidihnya pada suhu yang lebih tinggi lagi. Dan suhu yang tinggi tersebut akan membantu mengempukkan dari masakan yang kita masak, misalnya daging ayam atau daging sapi gitu ya. Jadi kita menggunakan sifat koligatif larutan ini juga ada dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut yang keempat yaitu tekanan osmotik. Apa itu tekanan osmotik? Yaitu tekanan hidrostatik yang terbentuk pada larutan akibat proses osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran semipermeabel. Kalian pasti masih ingat apa itu proses osmosis, yaitu peristiwa perpindahan larutan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jangan salah dengan difusi sebaliknya ya. Tetapi harus melalui apa? Membran semipermeabel. Nah, proses perpindahan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi ini melalui membran semipermeabel seperti yang terlihat pada gambar ya. Nah, di sini nanti karena membran semipermeabel ini
adalah membran yang bisa dilewati pelarut tetapi tidak bisa dilewati oleh zat terlarut, maka yang akan terjadi adalah molekul bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, ini nanti osmosis ini akan terhenti jika ya kita berikan suatu tekanan dari luar, di sini seperti terlihat pada gambar, agar tidak terjadi peristiwa osmosis lagi ya. Jadi untuk menghentikan peristiwa osmosis tersebut akan diberikan tekanan dari luar sebesar suatu nilai tertentu yang nantinya akan disebut sebagai tekanan osmosis ya. Nah, apa yang terjadi pada zat-zat cair, misalnya pelarut yang ditambahi dengan zat terlarut terkait dengan tekanan osmotiknya tersebut ya. Jika suatu pelarut diberikan suatu zat terlarut, yang terjadi adalah apa? Karena di situ banyak zat-zat yang terlarut membuat proses osmosisnya itu semakin besar, maka tekanan osmotik yang digunakan untuk menghentikan osmosis tersebut juga semakin besar. Artinya apa? Bahwa semakin banyak zat atau partikel zat yang terlarut tersebut akan semakin meningkatkan tekanan osmotiknya ya, sesuai dengan persamaan berikut ya. Tekanan osmotik diberikan dalam rumus Pi sama dengan M kali R kali T ya. M di sini adalah molaritas, berarti konsentrasi dari jumlah zat terlarutnya tersebut. R sama dengan tekanan tetapan gas ya. Dan T itu adalah suhunya ya. Nah, nanti jika semakin besar M-nya atau molaritasnya atau konsentrasinya atau jumlah partikel zat terlarutnya, maka tekanan osmotiknya juga akan semakin tinggi ya. Oke, selanjutnya contoh dari tekanan osmotik. Ini cukup banyak contohnya ya, akan Mbak Ita ulas beberapa saja ya. Yang pertama adalah cuci darah atau dialisis pada penderita gagal ginjal yang menggunakan dialiser ya. Dialiser itu prinsipnya adalah menyaring darah ya, agar zat-zat yang pengotornya itu terbuang dengan cara menyaringnya dengan membran semipermeabel. Nah, ini juga melibatkan tekanan osmotik ketika suatu cairan itu berpindah ya melalui membran semipermeabel. Atau selanjutnya contohnya adalah penggunaan cairan tetes mata ya. Tidak sembarangan cairan tetes mata yang dibuat itu harus isotonik dengan tekanan osmosis yang ada di mata kita ya, cairan di mata kita ya. Isotonik artinya apa? Dia mempunyai tekanan osmotik yang sama, sehingga ketika diteteskan ke mata kita tidak membuat mata kita terlalu kering atau membuat mata kita terlalu basah atau terlalu banyak cairannya ya. Selanjutnya juga ada contoh yang lain, yaitu menggunakan garam untuk mengusir siput, cacing, dan lintah ya. Nah, siput, cacing, dan lintah itu struktur kulitnya itu merupakan membran semipermeabel. Jadi ketika nanti ada cairan yang lebih pekat atau cairan yang konsentrasinya lebih tinggi di luar dari tubuh hewan-hewan tersebut, yang terjadi apa? Cairan yang ada di dalam tubuh dari cacing atau lintah itu malah keluar ya, jadi akan terserap, dia jadi mengkeret atau jadi kering ya. Jadi si siput sama lintah, cacing ini kalau terkena cairan-cairan yang mempunyai kepekatan tinggi, dia akan menghindar ya, karena itu akan membahayakan bagi si siput, cacing atau lintah tersebut ya. Oke, mungkin itu saja contoh untuk tekanan osmotik. Kita buat kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu hubungan jumlah partikel zat terlarut dengan sifat koligatif larutan yang tadi ada 4 ya. Jadi
Kalau suatu pelarut ditambah zat terlarut, ya, maka kita menambahkan jumlah partikel zat terlarutnya. Apa yang terjadi dengan 4 tadi, yaitu titik didih, tekanan osmotik, titik beku, dan tekanan uapnya. Ada 2 yang berbanding lurus, artinya semakin besar jumlah partikel zat terlarutnya, maka titik didihnya semakin tinggi, tekanan osmotiknya semakin tinggi. Itu berarti dia berbanding lurus, ya. Sedangkan yang berbanding terbalik adalah titik beku dan tekanan uap. Artinya, jika partikel zat terlarutnya itu ditambahi, yang terjadi adalah titik bekunya akan semakin turun. Demikian juga dengan tekanan uap. Jika jumlah partikel zat terlarutnya itu ditambahi, maka tekanan uapnya juga akan semakin turun. Ingat, ada dua-dua. Yang berbanding lurus adalah titik didih dan tekanan osmotik, dan yang berbanding terbalik adalah titik beku dan tekanan uap. Baik adik-adik, demikianlah penjelasan Kak Ita mengenai sifat koligatif larutan. Semoga adik-adik semakin paham ya. Dan jika masih ada yang masih kurang paham lagi, kalian bisa komen di bawah, tuliskan pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, atau juga mungkin kalian ingin materi-materi yang lain untuk disampaikan, kalian tuliskan di kolom komen. Insya Allah nanti kita akan buat videonya buat kalian semua. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.